pagi semuanya. Pagi. Coba lihat teman duduk kalian. Ada yang tidak masuk, ada yang tidak punya teman duduk nggak? Siapa? Yogi ya. Kenapa Yogi nggak masuk? Sakit ya. Kita doakan semoga Yoginya lekas sembuh ya. Oke, sebelum lanjut sebagai umat yang beragama, kita akan awali kegiatan kita dengan doa. Mohonkan kepada sekarang tanggal 22, absen 22 ada. Silakan pimpin doa ke depan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, makasih Doda ya. Kita memimpin doa. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Pilih yang mana? 1, 2, atau 3? 1. Ada yang milih 2 nggak? Ada yang milih 2? Pilih 3? Nggak ada, semuanya happy ya? Bahagia? Bahagia. Tepuk semangat. Untuk lebih menyemangatkan kita untuk menanamkan nasionalisme kita nyanyi lagu wajib dulu. Silakan Joda ke depan pimpin teman-temannya. Kita mengulas sedikit pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa yang maksud dengan kemampuan berpikir komputasional? Siapa yang masih ingat? Ya, Kemampuan untuk berpikir komputasional. kemampuan berpikir layaknya menggunakan kemampuan komputasional untuk menyelesaikan apa coba? Masalah. Angkat tangan biasa. Masalah. Masalah. Setelah ada kemampuan berpikir menyelesaikan masalah, nanti diharapkan bagaimana? Masalahnya bisa gimana? Lebih kecil. Dipilah menjadi lebih kecil dan akhirnya bagaimana? Bisa diselesaikan dengan baik, lagi teliti, tepat. Ya, sampai bisa menjadikan satu. Kemampuan berpikir komputasional, kemampuan untuk Berpikir komputasional dengan cara memecah masalah menjadi lebih kecil dan diselesaikan dengan cara yang tepat. iya, boleh. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, dalam kemampuan berpikir komputasional ada 4 metode. Siapa yang masih ingat? Apa saja? Sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat ada 4 metode? Kalau ada masalah kita apakan dulu? Dekomposisi yang pertama. Yang kedua siapa ingat? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang ketiga Abstraksi. abstraksi, dan yang keempat siapa ingat? Jadi 1 A. Ayo angkat tangan kalau bisa. Ya. Algoritma. Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstrak, dan yang keempat algoritma. Jadi itu adalah 4 metode dalam kemampuan berpikir komputasional. Ya. Pas sampaikan tujuan kita belajar hari ini ya. Tujuan kita yang pertama, nanti kalian bisa menganalisis kemampuan berpikir komputasional dalam
permasalahan sederhana di kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menguatkan instruksi dengan logis. Nanti ada seluruhan apa, kalian bisa menguatkannya dengan logis menggunakan sekumpulan kosakata, jadi ada kalimat, atau dengan menggunakan simbol. Ya, nanti tergantung dengan tugas yang kalian dapatkan. Nah, coba diamati gambar berikut nih. Bangun pagi, ada masalah. Apa masalah yang kalian lihat di? Ayo, tangan biasa. Kalau mau, ya Agus. Kamar berantakan. Ya, pas sedikit kalian bisa amati. Kamarnya berantakan, bangun pagi. Kemudian Pak punya cerita tentang ini. Coba, Danis. Dibaca Danis. Ade adalah anak yang cerdas dan imajinatif. Suatu pagi, ibunya meminta ia merapikan tempat tidur. Ade menatap kasur yang berantakan, selimut yang bergulung, bantal yang miring, dan boneka beruang yang jatuh di lantai. Gilang, lanjutkan. Bagi anak lain ini mungkin tugas biasa, tapi bagi Made ini adalah misi yang harus diselesaikan dengan strategi. Kita, ini ada masalah, kita akan membantu Made. Mau nggak? Mau ya. Nah, sekarang untuk membantu Made, pas sudah siapkan kalian sekumpulan tugas yang dilakukan Made. Nanti kalian akan menyusun. Pak kasih waktu 10 menit untuk menyusunnya. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Made? Ayo, buka ya. Dimulai dulu, ayo. Pindahkan balan nih. Ayo disusun di atas meja, nanti ada yang megang bagian mana. Silakan disusun. Yang lain nggak boleh pindah lagi. Udah, stop. Duduk. 3 duduk. Silakan disusun. Ya. Kelompok 1. Apa nih? Lanjut. Lanjut. Pindahkan bantal dan guling. Lanjut. Susun bantal dan guling dengan rapi. Lanjut. Rapikan spray. Lipat selimut. Tempat tidur rapi. Selesai. Selesai. Ini versi kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1 dipegang dulu. Kelompok 2 di depannya. Mulai pindahkan bantal dan guling. Ya. Rapikan spray. Lipat selimut. Ya. Susun bantal dan guling rapi. Ya. Tempat tidur. Ya. Tempat tidur rapi. Selesai. Versi kelompok 5 ya. Mulai. Oke. Ya. 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 Selesai. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah semua maju. Pertama, semua mulai pertama? Ya. Ada yang bukan mulai yang pertama? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 beda. Pertama, kita segala sesuatunya kita mulai dulu. Kemudian yang kedua, apa yang kalian lakukan? Kegiatan apa sih yang kita lakukan oleh Made? Mau ngapain Made? Kegiatan Made apa? Iya, merapikan tempat tidur. Berarti itu yang kedua. Nah, siapa yang sudah mulai ada perbedaan? Kelompok 5, kelompok 3, kelompok 2. Kalau gini posisinya ini kebalik. Kita mulai. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, oke. Ketiga. Nah, setelah kegiatanmu adalah merapikan tempat tidur, apa yang kamu lakukan? Pindahkan bantal dan guling. Pindahkan bantal dan guling. Itu yang Dua. ketiga. Kelompok 5 paling depan coba disusun dengan betul. Rapikan tempat tidur, kemudian pindahkan, ya. Lipat, ya. Oke, jadi coba diangkat. Kelompok 5 dulu. Nah, kelompok 5 udah betul. Tepuk tangan buat kelompok 5 udah dibetulin. Silakan dulu kelompok 5. Kelompok 4 coba. Udah? Sudah dibetulin?
Belum. Saya simpan. Tiga. Apa? Kelompok 4 belum siap, kelompok 3 udah dibetulin? Sudah. Sudah, coba diangkat. Ya. Pertama, mulai. Setelah mulai adalah tugasnya apa? Setelah merapikan tugasnya itu ada, apa yang akan pertama dilakukan? Apa yang diangkat dulu? Pindahkan bantal dan guling, kemudian ya, coba siapa bisa melanjutkan? Setelah dirapikan apa yang dilakukan? Ya? Ya, setelah rapi susun bantal. Setelah itu Wiwit, apa yang dilakukan Wit? Lipat selimut. Raditya? Lipat selimut. Setelah lipat selimut 3. Setelah lipat selimut 3 dan selesai. Ya, nanti silakan yang masih agak bingung nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, mengapa kita membantu Made tadi membahas masalahnya ya? Karena dalam kehidupan ini aktivitas kita itu banyak. Ya, aktivitas kita banyak, kemudian sebetulnya kita sudah melakukan tahapan berpikir komputasional tadi yang ada 4 itu. Cuman ya, kita belum menyadarinya bahwa kita sudah menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Tadi ketika Made punya masalah, tuh kita pecah dulu masalah itu tadi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada pola nggak di sana? Kalian menemukan pola nggak? Menaruh apa? Meletakkan apa? Biasanya kalian ada sesuatu pola yang diulang di tempat tidur. Menaruh apa? Meletakkan bantal dan guling biasanya. Tuh pasti bantal itu letaknya di mana? Bagian kepala apa kaki biasanya? Kepala. Kalau guling di sebelah bantal. Itu pola. Kemudian ada abstraksi di sana. Ketika kalian merapikan tempat tidur, apakah kalian ada yang lain dilihat, misalnya pintunya atau temboknya rusak, itu kalian lakukan apa abaikan dulu? Abaikan ya. Nah, mungkin kalian merapikan tempat tidur sampai sambil ngecek tembok kan ya, itu abaikan dulu nanti masalah lain. Dan ada algoritma. Kalian tadi menyusun langkahnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah paham, silakan disimpan dulu yang tadi, perhatikan dulu. Bapak punya tugas buat kelompok kalian. Nah, di sini Pak punya juga masalah seperti tadi, tapi ini hubungannya dengan ada yang membuat teh manis, ada yang buat jus, ada yang cuci tangan, kemudian ada yang membuat mie. Pernah buat mie instan? Nah, ya, ada juga. Kemudian ada tentang mencuci perabotan. Pernah mencuci? Nah, di sini kalian ada masalah, kalian akan coba pecahkan, susun langkah-langkahnya dengan sistematis. Ya, akan Pak bagikan dulu. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Joda mana kelompoknya? Wiwit. Tanyakan maksudnya apa? Kelompok 1 gimana? Udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Oke, semuanya sudah selesai. Waktunya untuk presentasi kelompok ke depan. Nah, untuk ke depan kita akan undi siapa yang ke depan. Depan adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi. Ya. Setelah Joda, Wiwit, kawan dan Tiffany selesai mengerjakan Yang lain tugas tadi mereka, katanya. alangkah baiknya mereka mencuci tangan dengan baik. Bantulah mereka menyusun langkah
mencuci tangan yang baik dengan memberikan angka di kolom yang disediakan. Langkah mencuci tangan. Angka mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan bersih. 2. Bersihkan tangan dengan sabun. Tanda. 3. Gosokkan tangan selama 20 detik. 4. Bilas dengan baik menggunakan air bersih. 5. Keringkan tangan dengan handuk bersih. Oke, itu penyampaian dari kelompok 3. Silakan ada pendapat, silakan kelompok 5 silakan. Angkat kelompok. Sudah bagus penyampaiannya. Oke, itu kelompok 5 udah ngasih pendapat. Silakan kelompok yang belum, kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 4. Ya, silakan Angga. Saya bagian dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat saya. Bagus. Bagi saya kelompok 3 Bagus. sudah menyelesaikan langkah-langkah. Langkah-langkahnya sudah tepat. Oke. Banyak dua kelompok belum ngasih pendapat, silakan. Ya, silakan bangun. Saya perwakilan dari kelompok 1. Bagi saya tapi suaranya kurang keras. Iya, volume suaranya katanya kalau baca nanti dikeraskan lagi. Oke, tinggal satu kelompok. Yuk, kasih pendapat, silakan. Angkat tangan. Wajib bangun. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan pendapat saya tentang kelompok 3. Kelompok 3 sudah bagus dan saya mengasih pendapat untuk suaranya lebih keras. Oke, udah sama dengan kelompok sebelumnya. Bagaimana kelompok 3 tanggapannya dengan apa yang disampaikan teman-temannya? Ayo, silakan. Mana tanggapannya? Apakah bisa diterima atau bagaimana? Bisa diterima. Terima kasih atas. Terima kasih atas pendapatnya. Oke, dari mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau enggak, silakan ditutup. Demikian penyampaian. Demikian penyampaian saya tutup dengan Para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kasih tepuk. WOW. Oke, makasih buat kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok lainnya. Kita acak lagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi kami. Mawar dan Tiffany ini gunakan di Instan Geleng. Setelah Tiffany membeli imbuhan, lalu mereka lalu membuat geleng tersebut. Bantulah Mawar dan Tiffany untuk Instan Geleng dengan memberikan cara membuat Instan Geleng yang tepat dengan menuliskan angka geleng yang disediakan. Iya. Siapkan sebungkus mie instan, Lain, kurma, 3. dan alat memasak seperti panci dan kompor. Panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih dan masak selama 3 menit. Sambil menunggu mie matang, siapkan bumbu mie di dalam mangkuk. Setelah mie matang, tuangkan sebagian air. Jika suka, lalu tuangkan mie ke dalam mangkuk berisi mie. Aduk mie dan bumbu hingga tercampur rata. Mie instan siap disajikan dan nikmati selagi hangat. Oke, itu langkah buat instan. Hanya ketemu sama ada. Apakah ada yang menyampaikan pendapat? Ayo silakan, depan. Saya kelompok 3 ingin berpendapat pada kelompok 2 sudah bagus tapi volume suaranya kurang dikeraskan. Oke. Ya. Saya dari kelompok 5 menyampaikan pendapat dari kami bahwa kelompok 2 sudah bagus tapi
gimana ya? Kami dari kelompok 1 ingin berpendapat di kelompok 2. Sebenarnya sejarahnya berjelas dan jawabannya Oke, ada satu kelompok belum ya? Kami dari kelompok 4 Oke, silakan tanggapannya. Terima kasih atas pendapatnya dan tutup dengan para mesanti. Santi. Oh. Silakan yang kelompok kalau ada yang mau dibenahi, silakan dibenahi dulu. Kalau tidak, silakan bawa ke depan untuk dikumpulkan hasil diskusinya. Wakilannya maju ya. Ya. Sekalian juga ini dikumpul ya. Nah, kalian sudah presentasi LK kalian masing-masing. Lanjut kita dengan ice breaking dulu sebelum kita lanjut ya. Semuanya bangun dulu, siap-siap. Maju. Ayo pegang pundak temannya. Ayo semua. Semua, ayo. Ya, kalau dua ikuti belakangnya. Dua. Ya. Ketiga. Ya, sister. Ya. Sister belakangnya. 4. Nah, tadi kalian menemukan pola nggak di sana? Pola apa yang kalian temukan dalam kegiatan ice breaking tadi? Yuk, supaya bisa menyampaikan. Yaudah, angkat tangan ya. 1. Gerakan kaki ke kanan, Kaki ke kanan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Supaya bisa melanjutkan. Laksanakan 2 kali. Angga. Oke, ke 2 kali habis itu. Mei. Loncat ke depan 1 kali, lanjut. Yang belum nih. Ya. Betul ya. Ini nggak mau diam dia. Ayo silakan. Loncat ke belakang 1 kali, habis itu bolanya. Maju 2 kali. Itu 2 kali? 3 kali. Berapa 2 kali? 3. Ya, jadi itu. Habis itu diapakan lagi? Ulangi lagi. Nah, itu juga salah satu elemen dalam keterampilan berpikir komputasional, yaitu tentang mengenal pola. Ya. Tadi sudah kalian mengerjakan LKPD sudah, kemudian di awal juga sudah. Waktunya kita menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi. Apa sih simpulannya? Kerjasama. Yang lain? Ya. Tentang pendengaran. Maksudnya? Maksudnya gimana? Maksudnya kita bisa mendengarkan apa yang teman-teman kita sampaikan. Oh iya, fokus tadi menyampaikan, mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman, boleh. Terus yang kalian kerjakan di LKPD, LKM tadi. Coba, ya Agus. Oke, bisa terpikir dengan sistematis menyusun langkah-langkah tadi ya. Ada yang punya pendapat lagi? Sama ya? Sama, tadi kalian sudah Pak ulangi lagi, mampu berpikir dengan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dalam kelompok ada kerjasama juga. Tadi yang dibilang oleh Dwipa juga, kalian berlatih untuk mendengarkan apa yang disampaikan teman dan juga mengemukakan pendapat. Ya,
Oke, sudah. Selanjutnya Pak akan evaluasi. Silakan kalian masukkan dulu buku tulisnya. Pak akan bagikan soal untuk mengetahui pemahaman kalian apa yang sudah kita bahas tadi. Dan di atas meja hanya alat tulis saja. Saya sudah, Pak. Sudah Yoda? Oke, bagus Yoda. Sini bawa kalau sudah. Bapak, Ya. mau jawab di silang. Ya, boleh. Saya sudah, Pak. Sudah, oke. Saya sudah, Pak. Oke, sudah ya udah semua. Sudah baca jawaban kalian? Sudah. Yang betul semua itu ada 9 siswa. Ini namanya enggak saya sebutin ya. Kemudian yang salah satu, semua sisanya tadi 24 itu yang 9 berapa? 15. Berarti 15 sama ini salah satu. Yang lain itu betul semua. Tepuk tangan buat kalian masing-masing. Evaluasi sudah, waktunya kita melakukan refleksi. Nah, tiap kelompok ada satu yang melakukan refleksi. Silakan dibaca dulu. Hari ini saya Ya, diskusikan. Nanti ada satu wakil kelompok menyampaikan. Ini Joda. Hari ini saya belajar tentang ilmu komunikasi. Hal yang saya sudah pahami adalah tentang pengenalan pola. Hal yang belum saya pahami tentang dekomposisi. Hal yang saya lakukan selanjutnya adalah belajar lebih giat dan rajin belajar. Oke, tinggal satu kelompok belum? Silakan wakilnya siapa? Oke, tangan buat kalian sudah berfungsi. Oke, kalian sudah tahu apa yang kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, sehingga nanti bisa kalian tanyakan atau diskusikan pada kesempatan selanjutnya. Oke, untuk minggu depan kita akan lanjut masih tentang tahap berpikir komputasional, di mana nanti kita bisa menyusun flowchart namanya, tentang tahapan-tahapan di mana mulai, tahapannya apa, dan selesainya bagaimana. Ya, itu yang akan kita bahas minggu depan. Kemudian sebelum selesai, kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu salah satunya apa? Beribadah. Oke, silakan kita siap-siap ya. Dan juga peliharamu, kita semua sama saling menghargai, karena kita semua ciptaannya. Senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Bersyukur untuk anugerahnya di setiap hari. Oke, sudah ya, itu salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi mengawali dan memakai segala sesuatu kita selalu apa? Berdoa ya. Dan sudah belajar kita ini selesai. Seperti tadi kita tutup dengan doa, minta kepada, kalau tadi cewek maju, sekarang yang cowok ini ya. Ya, Windu silakan, pimpin doa. Doa selesai. Kasih Windu.